di mana awal mula kisah para nabi kita bermula, tempat di mana mereka dilahirkan, lokasi yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup yang penuh kebijaksanaan dan pengorbanan. Siapa sangka, dari pelosok dunia yang mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya, tumbuh tokoh-tokoh besar yang membentuk sejarah peradaban umat manusia. Dari lembah-lembah subur hingga gurun pasir yang tandus, setiap tempat menyimpan cerita mendalam tentang perjuangan, wahyu, dan keimanan. Apakah engkau pernah membayangkan gimana pijakan pertama Nabi Adam terjadi di bumi? Atau bagaimana suasana kota kelahiran Nabi Ibrahim, sang pelopor tauhid yang menghancurkan berhala-berhala? Dan apa makna mendalam dari tanah tempat lahirnya Nabi Muhammad yang menjadi penutup perjalanan kenabian dengan ajaran kasih universalnya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar renungan sejarah, tetapi sebuah undangan untuk menggali makna yang lebih dalam untuk menyusuri jejak yang akan memperkaya hati dan pikiran kita. Mari kita menjelajahi kisah ini bersama, mengungkap lokasi-lokasi bersejarah yang menjadi saksi lahir dan tumbuhnya 25 nabi yang mulia. Setiap tempat, setiap kisah adalah pelajaran hidup yang dapat kita petik untuk memperkuat iman dan cinta kita pada sejarah Islam yang agung. Bersiaplah untuk terinspirasi oleh kisah yang tak lekang oleh waktu. Namun sebelum lanjut ke dalam kisahnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat yang dibentuk sempurna. Tempat kelahiran Nabi Adam secara spiritual berada di surga, tempat kemuliaan yang diciptakan Allah untuk menghuni awal kehidupan manusia. Dalam surga ini, Nabi Adam diberikan segala kenikmatan dan diajarkan berbagai hal oleh Allah, termasuk pengetahuan mengenai nama-nama segala sesuatu yang menegaskan statusnya sebagai khalifah di muka bumi. Namun, karena melanggar perintah Allah dengan memakan buah larangan, Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Berdasarkan sejumlah riwayat, tempat pertama Nabi Adam menginjakkan kaki di bumi adalah di wilayah yang kini dikenal sebagai Sri Lanka, tepatnya di puncak sebuah gunung yang disebut Gunung Adam atau Adam's Peak, atau dalam bahasa lokal juga disebut sebagai Sri Pada. Tempat ini dianggap sebagai lokasi awal karena terdapat jejak kaki besar yang diyakini oleh sebagian orang sebagai jejak Nabi Adam. Sementara itu, Hawa diyakini diturunkan di daerah Jeddah, Arab Saudi. Nama Jeddah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti nenek, merujuk kepada Hawa sebagai nenek moyang umat manusia. Setelah dipisahkan dan hidup terpisah untuk waktu yang lama, Nabi Adam dan Hawa akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah. Berdasarkan berbagai riwayat, pertemuan ini terjadi di Jabal Rahmah, sebuah bukit kecil yang terletak di Arafah, dekat Mekah, Arab Saudi. Tempat ini menjadi simbol cinta dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan Hawa. Hingga kini, Jabal Rahmah menjadi tempat bersejarah yang sering dikunjungi oleh umat Islam, terutama saat menjalankan ibadah haji. Setelah bersatu kembali, Nabi Adam dan Hawa mulai membangun kehidupan bersama di muka bumi. Menurut beberapa pendapat, mereka tinggal di lembah-lembah yang subur dan kaya sumber daya. Disinilah mereka hidup, bertani, dan membangun keluarga besar yang kemudian menjadi awal dari peradaban manusia. Nabi Adam mengajarkan keturunan mereka tentang kehidupan, termasuk cara bercocok tanam, memanfaatkan alam, serta menjalankan ibadah kepada Allah. Kehidupan Nabi Adam dan Hawa menjadi teladan tentang kesabaran, pengampunan, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Terus, di mana tempat makam Nabi Adam alaihissalam? Tidak ada riwayat pasti mengenai di manakah lokasi pasti keberadaan makam Nabi Adam. Mungkin teman-teman ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan beberapa sumber sejarah Islam, Nabi Idris lahir di wilayah Babilonia yang terletak di kawasan Mesopotamia, sekarang mencakup wilayah Irak. Babilonia pada masa itu merupakan pusat peradaban awal manusia dengan kota-kota besar dan masyarakat yang mulai berkembang pesat. Nama asli Nabi Idris adalah Hanuk atau Enok dalam beberapa sumber.
Dan ia diberi gelar Idris karena kecintaannya yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berasal dari kata darasa atau belajar. Setelah dilahirkan di Babilonia, Nabi Idris tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang mulai meninggalkan ajaran tauhid. Pada masa itu, banyak orang menyembah berhala dan hidup dalam kemaksiatan. Nabi Idris hidup dalam lingkungan yang penuh tantangan ini, tetapi Allah memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepadanya. Allah SWT berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris juga dikenal sebagai orang yang memperkenalkan ilmu astronomi, aritmatika, serta berbagai keterampilan lainnya seperti menjahit pakaian. Sebelum masa Nabi Idris, pakaian manusia terbuat dari kulit binatang. Nabi Idris berjasa dalam mengajarkan masyarakatnya untuk menjahit. Sebagai nabi, tugas utama Nabi Idris adalah mengajak kaumnya kembali kepada Allah SWT dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Idris menyebarkan dakwahnya di wilayah Babilonia yang saat itu merupakan pusat masyarakatnya. Ketika penolakan semakin keras dari kaumnya, Nabi Idris dan sejumlah pengikutnya pindah ke Mesir. Di sana, ia melanjutkan dakwah dan memperkenalkan ajaran tauhid. Di Mesir, Nabi Idris disebut-sebut hidup di kawasan lembah Nil dan mengajarkan banyak hal kepada masyarakat, termasuk keterampilan bertani dan membangun peradaban yang lebih baik. Terkait tempat makam Nabi Idris, ada berbagai pendapat yang hingga kini menjadi misteri karena tidak ada bukti pasti tentang lokasinya. Pendapat pertama yakni langit keempat. Berdasarkan riwayat hadis dan tafsir ulama, Nabi Idris adalah satu-satunya nabi yang diangkat oleh Allah ke langit. Hal ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 57 yang menyebutkan bahwa Nabi Idris diangkat ke martabat yang tinggi. Sebagian ulama menginterpretasikan hal ini bahwa Nabi Idris tidak dimakamkan di bumi, melainkan Allah langsung mengangkatnya ke langit keempat. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Idris dimakamkan di tempat ia terakhir kali berdakwah, yaitu di Mesir atau wilayah sekitar lembah Nil. Pendapat ini lebih bersifat tradisi lokal dibandingkan dengan dalil yang kuat. Bagaimana menurut teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nabi Nuh adalah nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, salah satu nabi yang memiliki peran penting dalam sejarah umat manusia. Kisahnya tercatat dalam Al-Quran dan kitab-kitab sejarah dengan berbagai perincian yang menunjukkan dedikasinya sebagai utusan Allah untuk menyerukan kebenaran kepada kaumnya. Menurut mayoritas ulama dan ahli sejarawan mengasumsikan bahwa beliau lahir di wilayah Mesopotamia kuno. Daerah ini saat ini dikenal sebagai wilayah Irak modern yang merupakan pusat peradaban manusia pada masa itu. Nabi Nuh tumbuh dalam masyarakat yang dipenuhi dengan kemaksiatan dan penyembahan berhala. Allah mengutus Nabi Nuh untuk membawa umat manusia kembali kepada jalan yang benar, menyerukan tauhid dan meninggalkan penyembahan kepada berhala. Selama lebih dari 950 tahun, Nabi Nuh tanpa lelah mengajak umatnya kepada kebenaran, namun hanya sedikit yang menerima dakwahnya. Kebanyakan dari kaumnya menentang, bahkan mengejek dan mencemooh beliau. Meskipun demikian, Nabi Nuh tetap sabar dan konsisten memberikan contoh nyata tentang keteguhan hati dan pengabdian kepada Allah. Ketika kaum Nabi Nuh tetap dalam kekafiran dan menolak ajarannya, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar sebagai persiapan menghadapi banjir dahsyat yang akan menimpa mereka. Setelah bencana banjir besar melanda dan menenggelamkan mereka yang durhaka, bahtera Nabi Nuh akhirnya berlabuh di sebuah tempat yang disebut dalam Al-Quran sebagai Judi. Sebagian ulama mengidentifikasi Gunung Judi dengan wilayah yang kini berada di sekitar Turki, dekat perbatasan Armenia dan Irak. Gunung ini menjadi simbol dari peradaban baru yang dimulai oleh Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang selamat bersamanya. Mengenai tempat makam Nabi Nuh, ada beberapa pendapat yang beredar di kalangan ulama dan sejarawan. Salah satu lokasi yang sering disebut adalah di kota Najaf, Irak. Namun ada pula klaim bahwa makam beliau berada di Lebanon, tepatnya di kota kecil yang disebut Karaknu. Tidak ada konsensus yang pasti mengenai lokasi makam beliau, tetapi tempat-tempat ini dihormati sebagai pengingat akan jejak sejarah Nabi Nuh.
Menurut sebagian besar riwayat, Nabi Hud diyakini lahir di Jazirah Arab, lebih tepatnya di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Hadramaut, Yaman. Ini adalah wilayah yang subur pada masa itu, tempat kaum Ad berkembang menjadi salah satu peradaban besar. Nabi Hud lahir dalam lingkungan masyarakat yang syarat dengan kekayaan, kemewahan, dan keangkuhan. Namun, beliau tumbuh sebagai sosok yang beriman, soleh, dan penuh hikmah. Nabi Hud tinggal bersama kaumnya, kaum Ad, di wilayah Al-Ahqaf yang terletak di daerah selatan Jazirah Arab sekitar Hadramaut. Kaum Ad dikenal sebagai masyarakat yang kuat, cerdas, dan maju dalam bidang arsitektur dengan kemampuan membangun bangunan-bangunan megah di atas bukit-bukit pasir. Namun, kekuatan dan kemajuan mereka membuat mereka angkuh dan lalai. Mereka meninggalkan ajaran Allah dan menyembah berhala. Allah kemudian mengutus Nabi Hud untuk menyeru mereka kembali kepada tauhid, meninggalkan kesombongan, dan menghentikan penyembahan berhala. Nabi Hud tanpa henti menyampaikan dakwahnya dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Beliau mengingatkan kaumnya akan azab Allah jika mereka tidak bertaubat. Sayangnya, hanya sedikit dari kaum Ad yang menerima dakwah Nabi Hud. Kebanyakan dari mereka menolak dengan keras dan mencemooh beliau. Mereka merasa kekuatan fisik dan kekayaan mereka cukup untuk melindungi mereka dari azab yang Nabi Hud peringatkan. Hingga akhirnya Allah menurunkan azab berupa angin topan dahsyat yang menghancurkan kaum Ad dan meninggalkan peringatan bagi umat manusia. Tradisi lokal dan beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa makam Nabi Hud berada di sebuah tempat di Hadramaut, Yaman. Makam ini terletak di kawasan pegunungan yang disebut sebagai Qabr Hud atau makam Nabi Hud. Setiap tahun, tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang, meskipun tidak ada kepastian absolut mengenai kebenaran lokasi tersebut. Nabi Saleh diyakini lahir di tengah kaum Tsamud. Lokasi kaum ini, berdasarkan penelitian sejarah dan arkeologi, terletak di wilayah Al-Hijr, juga dikenal sebagai Madain Saleh di Arabia Utara yang saat ini berada di Arab Saudi. Al-Hijr adalah daerah yang subur pada masa itu, dikelilingi oleh pegunungan batu besar yang menjulang tinggi. Kaum Tsamud membangun rumah-rumah dan istana yang diukir langsung di batu-batu besar, menunjukkan tingkat peradaban dan teknologi yang sangat maju. Nabi Saleh tumbuh di lingkungan kaum Tsamud yang kaya dan berpengaruh. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, jujur, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Allah memilih Nabi Saleh untuk menjadi utusannya dan menyerukan kaum Tsamud agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan penyembahan berhala, dan berhenti melakukan kezaliman. Kaum Tsamud, meskipun memiliki kemajuan luar biasa, terkenal akan kesombongan dan pembangkangan mereka terhadap Allah. Nabi Saleh dengan sabar dan penuh kelembutan mengingatkan mereka tentang nikmat yang telah Allah berikan, termasuk kemakmuran dan kemampuan mereka. Beliau juga memperingatkan mereka tentang azab Allah jika mereka tetap dalam kemaksiatan. Sebagai mukjizat, Allah memberikan Nabi Saleh unta betina yang luar biasa. Unta ini bukan hanya menjadi tanda kekuasaan Allah, tetapi juga ujian bagi kaum Tsamud. Nabi Saleh memerintahkan kaumnya untuk menghormati unta tersebut dan tidak menyakitinya. Sayangnya, sebagian besar kaum Tsamud menolak peringatan Nabi Saleh. Bahkan, mereka dengan sengaja membunuh unta itu yang kemudian membawa azab besar berupa gempa bumi dahsyat yang menghancurkan mereka. Mengenai makam Nabi Saleh, hingga saat ini tidak ada kepastian yang mutlak mengenai lokasi pastinya. Jika teman-teman ada yang tahu, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur, sebuah wilayah kuno yang terletak di Mesopotamia Selatan. Saat ini, lokasi tersebut berada di negara Irak, di dekat Sungai Efrat. Kota Ur pada masa itu adalah pusat peradaban yang maju, dengan penduduknya yang hidup dalam kemewahan namun tenggelam dalam penyembahan berhala. Ayah Nabi Ibrahim, yang bernama Azar, bahkan dikenal sebagai pembuat berhala. Sejak kecil, Nabi Ibrahim menunjukkan keistimewaan. Beliau mempertanyakan kepercayaan masyarakat yang menyembah berhala dan mulai mencari kebenaran. Kegelisahan spiritual inilah yang kemudian membentuk fondasi kuat bagi perjalanan dakwahnya kelak. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyerukan dakwahnya, mengajak masyarakat Ur untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun dakwahnya menghadapi tantangan keras, termasuk dari ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim bahkan diasingkan karena keberanian beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya sebagai bentuk protes terhadap kemusyrikan mereka. Setelah diusir dari Ur, Nabi Ibrahim memulai perjalanannya ke berbagai tempat dalam menyebarkan dakwahnya. Beliau tinggal di Haran yang sekarang adalah wilayah Turki, kemudian tinggal di Kanaan yang meliputi wilayah Palestina, kemudian tinggal di Mesir hingga tinggal di Mekah. Setiap tempat yang beliau singgahi menjadi saksi atas perjuangan dakwahnya yang penuh pengorbanan. Di Kanaan, Nabi Ibrahim membangun fondasi kehidupan dan keimanan. Disinilah beliau menerima kabar gembira tentang kelahiran kedua putranya, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam yang nantinya juga menjadi nabi. Makam Nabi Ibrahim diyakini berada di Hebron, sebuah kota di tepi barat Palestina. Di tempat ini terdapat Masjid Ibrahim atau Gua Makpelah yang dihormati oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Makam ini juga diyakini menjadi tempat peristirahatan terakhir anggota keluarga beliau, termasuk istrinya, Sarah, serta putranya Nabi Ishak. Hebron sendiri menjadi simbol spiritualitas yang kuat, menggambarkan pengaruh besar Nabi Ibrahim dalam sejarah dan agama. Tempat ini juga menjadi lokasi ziarah penting hingga kini, meskipun kondisinya seringkali dipengaruhi oleh situasi politik di wilayah tersebut. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diyakini lahir di daerah yang sama dengan Nabi Ibrahim, yaitu di wilayah Ur yang terletak di Mesopotamia Selatan, Irak. Sebagai seorang keponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai tauhid. Beliau belajar banyak dari Nabi Ibrahim tentang keimanan kepada Allah SWT hingga akhirnya Allah memilihnya sebagai seorang nabi yang membawa risalah kepada kaum yang menyimpang. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom dan Gomora, dua kota besar yang terletak di sekitar wilayah Laut Mati di perbatasan modern yang sekarang dikenal dengan perbatasan antara Yordania dan Palestina. Kaum Sodom dikenal dengan perilaku menyimpang, kemaksiatan, dan ketidakadilan yang telah melampaui batas. Salah satu dosa besar mereka adalah praktik homoseksual yang terbuka, ditambah dengan tindak kejahatan lainnya seperti merampok dan mencurangi orang asing yang melintasi wilayah mereka. Nabi Lut dengan penuh kesabaran menyerukan kepada kaumnya untuk meninggalkan perilaku mereka yang menyimpang dan bertaubat kepada Allah. Namun, kaum Sodom tidak hanya menolak dakwah Nabi Lut, tetapi mereka juga mengejek dan meremehkan beliau, bahkan mengancam untuk mengusirnya dari kota tersebut. Karena penolakan mereka yang terus-menerus, Allah SWT akhirnya menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada kaum Sodom dan Gomora. Kota-kota tersebut dibalikkan dan hujan batu dari tanah yang terbakar menghancurkan mereka. Hanya Nabi Lut dan pengikut yang beriman yang diselamatkan dari azab itu. Mengenai tempat peristirahatan terakhir Nabi Lut, tradisi menyebutkan bahwa makam beliau berada di dekat wilayah Laut Mati, khususnya di daerah Bani Naim yang kini termasuk wilayah tepi barat Palestina. Di sana terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai makam Nabi Lut. Tempat ini menjadi lokasi yang dihormati dan sering dikunjungi oleh para peziarah hingga kini. Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan di tanah Kanaan, wilayah yang sekarang berada di Palestina. Nabi Ismail adalah anak yang sangat dinantikan oleh Nabi Ibrahim setelah bertahun-tahun berharap memiliki keturunan. Kehadiran Nabi Ismail adalah anugerah besar yang melengkapi perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Namun, kehendak Allah mengharuskan Hajar dan Nabi Ismail meninggalkan tanah Kanaan dan berpindah ke daerah yang sangat berbeda dari tanah subur itu. Nabi Ismail tumbuh dan berkembang di lembah tandus Mekah, sebuah tempat yang kemudian menjadi sangat penting dalam sejarah Islam. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, Hajar dan Nabi Ismail menetap di lembah tandus tersebut. Dengan penuh keyakinan, Hajar menghadapi tantangan alam yang keras, sementara Nabi Ismail kecil tumbuh dengan kecukupan dan keberkahan dari Allah. Salah satu peristiwa paling monumental dalam kehidupan Nabi Ismail terjadi ketika Hajar berusaha mencari air di antara Bukit Sofa dan Marwah. Allah kemudian memancarkan sumber air Zam-Zam yang menjadi simbol keberkahan dan penyediaannya.
Sumber air ini menarik perhatian para musafir dan kafilah, sehingga kawasan itu lambat laun berkembang menjadi pemukiman manusia dan menjadi banyak generasi yang tinggal di sana. Sebagai seorang remaja, Nabi Ismail dikenal dengan keberanian, ketekunan, dan akhlak yang mulia. Beliau membantu ayahnya, Nabi Ibrahim, dalam proyek-proyek besar, termasuk membangun Ka'bah, rumah Allah yang menjadi pusat ibadah umat Islam hingga kini. Nabi Ismail juga menjadi seorang nabi dan rasul yang menyeru kepada tauhid, mengajak masyarakat sekitar Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Makam Nabi Ismail diyakini berada di kawasan Hijr Ismail, sebuah area setengah lingkaran di sebelah utara Ka'bah yang menjadi bagian dari Masjidil Haram di Mekah. Hijr Ismail merupakan tempat yang sangat dihormati dan sering dikunjungi oleh jamaah haji dan umroh. Berdasarkan tradisi Islam, makam ini juga diyakini menjadi tempat peristirahatan ibunda Nabi Ismail, yakni Siti Hajar. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di tanah Kanaan, sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina. Kelahiran beliau merupakan mukjizat dan karunia besar dari Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dan Sarah yang telah lama menantikan kehadiran seorang anak. Pada masa itu, usia Nabi Ibrahim sudah lanjut, sedangkan Sarah diyakini sebagai seorang perempuan yang mandul. Namun, atas kehendak Allah, Sarah melahirkan Nabi Ishak sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sebagai kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Tanah Kanaan pada masa itu menjadi pusat kehidupan spiritual dan material Nabi Ibrahim serta keluarganya. Lingkungan ini berperan besar dalam membentuk karakter dan keimanan Nabi Ishak sejak kecil, di mana beliau tumbuh dengan bimbingan langsung dari ayahnya, seorang Nabi Ulul Azmi. Nabi Ishak tinggal di wilayah Kanaan sepanjang hidupnya dan melanjutkan perjuangan dakwah ayahnya Nabi Ibrahim. Beliau dikenal sebagai sosok yang tenang, sabar, dan penuh kedamaian. Dalam tradisi Islam, Nabi Ishak diutus untuk melanjutkan ajaran tauhid kepada keturunan Bani Israel yang berasal dari garis keturunan beliau. Nabi Ishak diyakini dimakamkan di Hebron, sebuah kota yang kini terletak di tepi barat Palestina. Lokasi ini juga menjadi tempat makam ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, serta ibunya Sarah dan beberapa anggota keluarganya. Makam Nabi Ishak berada di dalam kompleks Masjid Ibrahim yang dihormati oleh 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Hebron adalah tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi, menjadi saksi bisu atas perjalanan hidup keluarga besar Nabi Ibrahim. Makam ini hingga kini menjadi lokasi ziarah penting bagi umat Islam dan menjadi salah satu peninggalan sejarah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Nabi Yakub alaihissalam lahir di tanah Kanaan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Tidak heran jika Palestina dikenal dengan sebutan Tanah Para Nabi. Tanah Kanaan merupakan tempat tinggal Nabi Ishak alaihissalam, di mana keluarga Nabi Ibrahim berkembang dan meneruskan ajaran tauhid. Nabi Yakub lahir sebagai salah satu anak kembar dari Nabi Ishak bersama saudara kembarnya yang bernama Esau. Dalam tradisi Islam, sejak lahir Nabi Yakub telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang membedakannya. Setelah dewasa, Nabi Yakub mengalami berbagai ujian kehidupan yang memperkuat keimanan dan keteguhan hatinya. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah ketika beliau meninggalkan tanah Kanaan atas permintaan ayahnya, Nabi Ishak. Beliau dimintai untuk pergi ke Haran yang kini dikenal dengan wilayah Turki. Di Haran, Nabi Yakub tinggal bersama pamannya yang bernama Laban selama bertahun-tahun. Di Haran inilah Nabi Yakub membangun keluarganya dan dikaruniai banyak anak yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang dari 12 suku Bani Israel. Nabi Yakub kembali ke tanah Kanaan setelah bertahun-tahun di Haran. Beliau hidup sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan dihormati, mengajarkan nilai-nilai tauhid dan keadilan kepada keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Nabi Yakub meninggal di Mesir pada usia yang sangat lanjut setelah bersatu kembali dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum wafat, beliau meminta agar jasadnya dibawa kembali ke tanah Kanaan untuk dimakamkan di dekat makam ayahnya Nabi Ishak dan kakeknya Nabi Ibrahim. Permintaan ini dipenuhi oleh Nabi Yusuf yang memimpin pemakaman beliau di Hebron.
Nabi Yusuf alaihissalam lahir di tanah Kanaan yang kini berada di wilayah Palestina. Beliau adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dan salah satu dari 12 anak yang menjadi nenek moyang Bani Israel. Ibunda Nabi Yusuf adalah Rahil, istri kedua Nabi Yakub. Sebagai anak yang memiliki keistimewaan, Nabi Yusuf tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan ajaran tauhid meskipun menghadapi dinamika yang sulit akibat kecemburuan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf menghadapi ujian besar sejak usia muda. Saudara-saudaranya yang iri dengannya merencanakan untuk menyingkirkan beliau. Mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur, meninggalkan beliau sendirian di sana. Nabi Yusuf kemudian ditemukan oleh kafilah dagang dan dijual sebagai budak di Mesir. Di Mesir, Nabi Yusuf tumbuh dan tinggal di rumah seorang pejabat tinggi bernama Al-Aziz. Meski sempat menghadapi ujian berat berupa godaan dari istri Al-Aziz, Nabi Yusuf tetap menjaga kesucian dan integritasnya. Akibat fitnah, beliau dijebloskan ke dalam penjara. Namun di dalam penjara, Nabi Yusuf tetap menunjukkan kebijaksanaannya dengan menafsirkan mimpi para tahanan yang akhirnya menjadi jalan bagi beliau untuk bebas. Ketika Raja Mesir mendengar tentang kemampuan Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi, beliau dipanggil untuk menafsirkan mimpi sang raja yang berisi kabar tentang 7 tahun masa kemakmuran dan 7 tahun masa paceklik. Atas kebijaksanaannya, Nabi Yusuf dipercaya menjadi pengelola perbendaharaan Mesir, posisi yang membuatnya berperan besar dalam menyelamatkan bangsa dari kelaparan. Sebagai seorang nabi dan pemimpin, Nabi Yusuf tidak hanya mengelola negara dengan bijaksana, tetapi juga menyebarkan ajaran tauhid di Mesir. Beliau menyeru masyarakat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan kepada berhala. Akhlaknya yang mulia dan kepemimpinannya yang adil membuat banyak orang terinspirasi oleh beliau. Kisah Nabi Yusuf mencapai puncaknya ketika beliau bertemu kembali dengan keluarganya setelah sekian lama berpisah. Dalam suasana haru, Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang pernah menyakitinya. Beliau bahkan mengundang ayahnya, Nabi Yakub, dan seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Menurut tradisi, Nabi Yusuf wafat di Mesir setelah hidup dalam kemuliaan dan keberkahan. Namun sebelum wafat, Nabi Yusuf meminta agar jasadnya dibawa ke tanah Kanaan, tempat asal keluarganya. Berdasarkan riwayat, permintaan ini baru dipenuhi oleh Nabi Musa alaihissalam yang membawa jenazah Nabi Yusuf ke Palestina saat Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi Ayub diyakini lahir di wilayah yang kini dikenal sebagai daerah Hauran, dekat dengan Damsyik, Suriah. Hauran pada masa itu merupakan wilayah subur dan strategis, terletak di antara bukit-bukit yang hijau dan memiliki akses ke jalur perdagangan penting. Lingkungan geografis ini memberikan gambaran bahwa beliau lahir dan tumbuh dalam masyarakat yang cukup maju secara ekonomi dan budaya. Nabi Ayub tumbuh dan berkembang di wilayah Hauran tersebut. Beliau adalah seorang nabi yang tidak hanya dikenal karena kesabarannya, tetapi juga kehidupannya yang awalnya penuh keberkahan. Allah menganugerahi Nabi Ayub dengan kekayaan yang melimpah, keluarga yang besar, dan pengikut yang setia. Namun kehidupan beliau berubah drastis ketika Allah mengujinya dengan berbagai musibah. Selama masa ujiannya, beliau kehilangan seluruh kekayaannya, anak-anaknya, kesehatannya, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Meskipun demikian, Nabi Ayub tidak pernah kehilangan imannya kepada Allah. Kesabaran dan ketabahan yang beliau tunjukkan menjadi contoh nyata bagi umat manusia tentang bagaimana berserah diri kepada kehendak Allah. Makam Nabi Ayub hingga kini menjadi subjek diskusi dan tradisi di berbagai tempat. Ada beberapa lokasi yang diyakini sebagai makam beliau. Beberapa sumber tradisional menunjukkan bahwa makam Nabi Ayub mungkin berada di dekat tempat beliau lahir dan menjalani hidupnya. Sumber berikutnya, di wilayah Dhofar, dekat kota Salalah, terdapat sebuah situs makam yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Nabi Ayub. Terlepas dari lokasi pasti makamnya, yang terpenting adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh Nabi Ayub kepada umat manusia, memberikan contoh tentang keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup.
Nabi Syuaib diyakini lahir di wilayah Madian, sebuah kota kuno yang terletak di sekitar barat laut Jazirah Arab, dekat dengan wilayah yang sekarang dikenal sebagai bagian barat daya Yordania atau barat laut Arab Saudi. Kota Madian disebut dalam Al-Quran sebagai wilayah kaum Madian, sebuah komunitas yang terkenal pada masanya karena aktivitas perdagangan mereka. Madian tidak hanya menjadi tempat kelahiran Nabi Syuaib, tetapi juga pusat bagi komunitas yang penuh dengan dinamika sosial, ekonomi, dan spiritual. Kaum Madian sendiri dikenal karena penyimpangan mereka, termasuk kecurangan dalam perdagangan serta penyembahan berhala yang menjadi salah satu isu utama dalam dakwah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tinggal dan tumbuh besar di Madian. Di wilayah ini, ia mulai menyebarkan ajaran tauhid, menyeru kepada kaumnya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan curang seperti menipu dalam timbangan dan takaran, serta menyuruh mereka untuk meninggalkan praktik penyembahan berhala. Dakwah beliau dicatat sebagai salah satu yang penuh tantangan karena kaum Madian sangat menentang ajaran yang dibawanya. Dalam surat Hud ayat 84-95, perjuangan Nabi Syuaib melawan kaum Madian diceritakan dengan cukup detail. Ia menghadapi penolakan keras, ancaman, bahkan penghinaan dari kaumnya. Meski demikian, Nabi Syuaib tetap bersabar dan melanjutkan dakwahnya dengan penuh keteguhan hati. Sebagai seorang nabi, ia dikenal memiliki keahlian dalam berdialog dan berbicara hingga mendapat julukan sebagai Khatib al-Anbiya atau orator di antara para nabi. Selain di Madian, Nabi Syuaib juga berdakwah kepada penduduk Al-Aika, sebuah komunitas yang tinggal di daerah yang kini berada di sekitar barat laut semenanjung Arab. Kaum Al-Aika memiliki perilaku serupa dengan kaum Madian, sehingga seruan Nabi Syuaib kepada mereka juga berfokus pada pentingnya keadilan dalam perdagangan dan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam Nabi Syuaib disebut-sebut berada di beberapa lokasi berbeda, tergantung pada tradisi dan keyakinan komunitas muslim di berbagai wilayah. Namun, salah satu lokasi yang paling banyak dipercaya adalah di wilayah Wadi Syuaib, dekat dengan kota Al-Salt di Yordania. Tempat ini dihormati sebagai situs ziarah dan banyak pengunjung datang untuk menghormati makam Nabi Syuaib. Nabi Musa lahir di Mesir, tepatnya di wilayah yang dikenal sebagai Tanah Gosen di sekitar delta Sungai Nil. Pada saat kelahirannya, Bani Israel sedang berada dalam masa penindasan yang berat di bawah kekuasaan Fir'aun Mesir. Fir'aun telah mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel karena ia takut bahwa seorang pemimpin akan muncul dari kalangan mereka dan mengancam kekuasaannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Musa sejak awal. Ibunya dengan ilham dari Allah menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil dalam sebuah peti. Bayi Musa kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun Asia yang membawanya ke istana Fir'aun dan merawatnya seperti anak kandungnya sendiri. Nabi Musa tumbuh besar di istana Fir'aun, lingkungan yang penuh kemewahan namun juga dikelilingi oleh kezaliman. Meski demikian, Musa memiliki hati yang peka terhadap keadilan. Setelah dewasa, ia menyaksikan penderitaan Bani Israel dan merasa terpanggil untuk membela mereka. Di Madian, Nabi Musa bertemu Nabi Syuaib, menikah dengan salah satu putri beliau dan menetap di sana selama beberapa tahun. Setelah itu, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tur atau Gunung Sinai. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menyeru Fir'aun agar meninggalkan kezaliman serta membebaskan Bani Israel. Perjalanan dakwah Nabi Musa diwarnai dengan berbagai mukjizat yang diberikan Allah kepadanya, seperti tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, dan mukjizat lainnya. Ia juga memimpin Bani Israel keluar dari Mesir melalui Laut Merah yang terbelah dengan izin Allah. Setelah keluar dari Mesir, Nabi Musa melanjutkan dakwahnya di padang pasir selama 40 tahun, mendidik Bani Israel untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi syariatnya. Lokasi makam Nabi Musa diyakini berada di sebuah tempat yang disebut makam Nabi Musa, terletak di sekitar Yeriko, dekat Laut Mati di wilayah Palestina. Namun, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa lokasi makam Nabi Musa tidak diketahui secara pasti. Menurut tradisi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan lokasi persis makam Nabi Musa sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ketika ajal Musa tiba, dia meminta kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci sejauh lemparan batu.
Maka Allah mengabulkan permohonannya dan dia meninggal di sana. Seandainya aku di sana sekarang, aku akan menunjukkan makamnya yang berada di sisi jalan di bawah bukit pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa. Ia lahir di Mesir, tepatnya di wilayah Tanah Gosen yang menjadi tempat pemukiman Bani Israel pada masa itu. Periode kelahiran Nabi Harun terjadi pada masa kekuasaan Fir'aun yang menindas Bani Israel dengan berat. Nabi Harun lahir beberapa tahun sebelum Nabi Musa pada masa ketika Fir'aun belum memberlakukan kebijakan membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Sebagai anak tertua, Nabi Harun menjadi salah satu sosok yang bertanggung jawab dalam menjaga keluarganya, termasuk Nabi Musa, di masa-masa sulit. Nabi Harun tumbuh di lingkungan Bani Israel yang tertekan oleh penindasan Fir'aun. Saat dewasa, ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik, dan dihormati oleh kaumnya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Nabi Harun diangkat menjadi nabi untuk membantu Nabi Musa dalam menyampaikan risalah Allah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Sebagai seorang nabi, Nabi Harun juga dikenal karena ketenangan dan kelembutan pendekatannya dalam berdakwah. Kemampuannya berdialog dengan bijaksana menjadi salah satu kekuatan yang membantu Nabi Musa dalam menyampaikan pesan Allah. Mengenai lokasi makam Nabi Harun, sebagian ulama berpendapat bahwa makam Nabi Harun tidak diketahui secara pasti karena tidak ada sumber yang secara definit menyebutkan lokasi tepatnya. Namun tradisi yang berkembang di kalangan umat muslim menjadikan Jabal Harun sebagai situs yang diyakini memiliki kaitan kuat dengan kisah Nabi Harun. Menurut sebagian sumber sejarah dan tradisi Islam, Nabi Zulkifli diyakini berasal dari daerah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia, wilayah yang mencakup sebagian Irak modern. Nama Zulkifli sendiri berarti yang memiliki tanggung jawab atau yang menjamin, menunjukkan kepribadian beliau yang sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kenabiannya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Zulkifli tinggal di wilayah sekitar Babilonia atau daerah lainnya di Mesopotamia. Disinilah beliau tumbuh besar, menunjukkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian dan menyebarkan dakwah tentang tauhid kepada masyarakatnya. Mengenai makam beliau, terdapat berbagai pandangan dan spekulasi, tetapi tidak ada bukti yang dapat memastikan lokasi pastinya. Sebagian orang percaya bahwa makam Nabi Zulkifli berada di Al-Kifl, sebuah kota kecil di Irak modern. Di sana terdapat sebuah situs yang dianggap sebagai makam beliau oleh masyarakat setempat dan sering dikunjungi oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan. Namun, klaim ini sulit dibuktikan secara sejarah karena minimnya bukti kuat. Menurut tradisi, Nabi Daud lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil yang terletak di wilayah Palestina. Bethlehem dikenal sebagai tempat yang penuh sejarah dan spiritualitas dalam berbagai agama. Dalam konteks waktu tersebut, Bethlehem adalah bagian dari kerajaan Israel kuno. Di kota ini, Nabi Daud tumbuh sebagai seorang anak gembala yang sederhana, namun penuh keberanian dan keteguhan iman. Kehidupan awal Nabi Daud di Bethlehem membentuk karakter beliau sebagai pemimpin yang rendah hati dan dekat dengan masyarakat. Nabi Daud menjadi tokoh penting dalam sejarah ketika beliau berhasil mengalahkan Raja Jalut dalam pertempuran menggunakan katapel sederhana. Setelah kemenangan tersebut, beliau mendapatkan pengakuan luas dan akhirnya diangkat menjadi raja. Sebagai raja, Nabi Daud memerintah dari Yerusalem yang menjadi pusat pemerintahan dan dakwahnya. Kota Yerusalem atau Al-Quds dalam bahasa Arab dikenal sebagai kota yang suci dan menjadi saksi peradaban besar. Selama masa pemerintahannya, Nabi Daud tidak hanya memimpin sebagai seorang raja, tetapi juga sebagai seorang nabi yang menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Beliau dikenal karena hukum dan keadilannya yang tercermin dalam kitab Zabur yang diberikan kepada beliau. Nabi Daud membangun pemerintahan yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, mengajarkan tauhid dan menyuruh umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makam Nabi Daud diyakini berada di Yerusalem, tepatnya di Bukit Zion, sebuah lokasi yang juga menjadi tempat yang dianggap suci oleh berbagai tradisi agama. Namun, penting untuk dicatat bahwa klaim mengenai lokasi makam Nabi Daud ini seringkali didasarkan pada tradisi lisan dan keyakinan masyarakat setempat tanpa bukti arkeologis yang cukup kuat untuk mendukungnya. Menurut berbagai sumber Islam dan sejarah, Nabi Sulaiman lahir di wilayah Palestina, kemungkinan besar di Yerusalem, karena Nabi Daud pada saat itu memerintah kerajaan Israel dengan pusatnya di Yerusalem. Dari kecil, ia dikenal sebagai seorang yang cerdas, bijaksana, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai hal, termasuk hukum, keadilan, dan pengetahuan tentang dunia. Setelah wafatnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman mewarisi tahta dan melanjutkan pemerintahan dengan adil dan bijaksana. Yerusalem adalah pusat pemerintahan Nabi Sulaiman. Di sana, ia memimpin dengan kekuatan penuh dan menggunakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah pembangunan Baitul Maqdis atau yang dikenal dalam tradisi Yahudi dan Kristen sebagai Bait Suci atau Solomon's Temple. Bangunan ini bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga bukti keagungan Allah dan kepemimpinan Nabi Sulaiman yang luar biasa. Nabi Sulaiman juga dikenal dengan kemampuannya berbicara dengan jin, hewan, dan memahami bahasa burung sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kemampuan ini memungkinkan beliau untuk menyebarkan dakwahnya ke berbagai penjuru, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk lainnya. Dalam pemerintahannya, ia menekankan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah dakwahnya yang terkenal adalah dialog dengan Ratu Saba yang akhirnya membawa Ratu Saba kepada Islam. Adapun makam Nabi Sulaiman, lokasi pastinya tidak disebutkan secara jelas dalam sumber-sumber Islam. Namun banyak tradisi yang meyakini bahwa beliau dimakamkan di Yerusalem, di dekat atau di dalam lokasi Baitul Maqdis. Salah satu tradisi menyatakan bahwa beliau wafat dalam posisi berdiri sambil bersandar pada tongkatnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Saba ayat 14, dan tongkat tersebut baru rapuh dan tubuhnya jatuh setelah beberapa waktu yang menunjukkan akhir dari hidupnya di dunia. Berdasarkan sumber-sumber tradisional, diyakini bahwa Nabi Ilyas lahir di wilayah utara Tanah Suci, yaitu di daerah yang dikenal sebagai Tishbe, yang terletak di wilayah Gilead, sebelah timur Sungai Yordan, sekarang termasuk wilayah Yordania modern. Meskipun informasi mengenai detail kelahirannya terbatas, nama Ilyas seringkali dikaitkan dengan sebutan Ilyas dari Tishbe. Hal ini menunjukkan bahwa Tishbe adalah tempat awal kehidupannya dan mungkin tempat di mana beliau mendapatkan pendidikan awalnya. Setelah mencapai kedewasaan, Allah mengangkat Nabi Ilyas sebagai rasulnya. Tugas utama beliau adalah mengingatkan kaumnya agar kembali kepada penyembahan kepada Allah yang Esa dan meninggalkan penyembahan berhala, terutama penyembahan kepada Baal, dewa palsu yang banyak disembah saat itu. Nabi Ilyas dikenal tinggal di berbagai tempat sepanjang hidupnya, khususnya di wilayah Palestina dan sekitarnya. Salah satu lokasi yang sering disebutkan adalah Gunung Karmel yang berada di utara Palestina. Gunung ini memiliki hubungan historis dengan perjuangan dakwah Nabi Ilyas, termasuk momen penting ketika beliau menantang para penyembah Baal untuk membuktikan siapa Tuhan yang benar. Mengenai tempat wafat dan makam Nabi Ilyas, terdapat perbedaan pendapat di antara tradisi. Dalam tradisi Islam, Nabi Ilyas dipercaya tidak meninggal dunia secara biasa, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Keyakinan ini diambil dari berbagai riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas menghilang secara misterius di akhir masa hidupnya, meninggalkan para pengikutnya dalam keadaan bingung dan penuh keheranan. Karena riwayat ini, makam fisik Nabi Ilyas tidak diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa tempat yang secara tradisional diyakini sebagai lokasi yang memiliki hubungan dengan Nabi Ilyas. Salah satu lokasi tersebut adalah sebuah situs di kota Baalbek, Lebanon, yang dianggap sebagai tempat perhentian Nabi Ilyas.
Namun, penting untuk dicatat bahwa klaim-klaim ini seringkali bersifat tradisional dan tidak selalu didukung oleh bukti konkret. Menurut beberapa riwayat dan sumber literatur Islam klasik, Nabi Ilyasa diyakini lahir di sebuah wilayah yang saat ini termasuk dalam kawasan Bani Israel kuno, yaitu sekitar daerah Syam yang sekarang mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Namun, detail spesifik tentang kota atau desa tempat kelahiran beliau masih menjadi kajian para ulama dan sejarawan Muslim. Nabi Ilyasa mulai dikenal dalam sejarah ketika beliau menjadi murid dan penerus Nabi Ilyas. Beliau tumbuh di lingkungan yang penuh tantangan spiritual karena masyarakat Bani Israel pada waktu itu cenderung menyembah berhala dan meninggalkan ajaran tauhid. Sejak muda, Nabi Ilyasa menunjukkan keteguhan hati, kecerdasan, serta keberanian dalam berdakwah. Makam Nabi Ilyasa berada di sebuah tempat di Syam yang saat ini berada di wilayah Suriah. Salah satu tempat yang sering disebut sebagai lokasi makam beliau adalah kota Baalbek, Lebanon. Namun, klaim ini juga masih menjadi perdebatan dan belum dapat dipastikan secara mutlak. Dalam berbagai sumber sejarah Islam, Nabi Yunus diyakini lahir di daerah yang sekarang dikenal sebagai wilayah Mesopotamia kuno, yaitu sekitar Mosul di Irak. Kota ini pada masanya menjadi salah satu pusat peradaban besar dengan kemegahan kerajaan dan kebudayaan yang maju. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Yunus lahir di dekat desa kecil Ninawa yang kemudian menjadi tempat penting dalam misi dakwah beliau. Nabi Yunus tumbuh besar di wilayah Ninawa yang berada dalam kekuasaan kerajaan Asyur. Kaum Ninawa dikenal sebagai masyarakat yang makmur secara materi, tetapi mereka jatuh dalam kebodohan spiritual. Mereka meninggalkan ajaran tauhid dan terjerumus ke dalam penyembahan berhala serta kebiasaan buruk lainnya. Nabi Yunus diangkat menjadi nabi dan diutus untuk menyeru kaumnya agar beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Selama bertahun-tahun, Nabi Yunus berdakwah dengan penuh kesabaran meski mayoritas kaumnya menolak dan memperolok ajaran beliau. Makam Nabi Yunus diyakini berada di kota Mosul, Irak, tepatnya di Bukit Nabi Yunus. Tempat ini telah menjadi salah satu situs yang dihormati oleh umat Islam, serta menjadi saksi bisu dari sejarah dakwah beliau. Tidak banyak sumber yang secara eksplisit menyebutkan lokasi pasti kelahiran Nabi Zakaria. Namun sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa beliau lahir di wilayah Syam. Nabi Zakaria tinggal dan tumbuh di Yerusalem. Beliau adalah seorang imam besar di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan kaumnya karena kesalehan, kebijaksanaan, dan ketekunannya dalam beribadah. Sebagai seorang nabi, Nabi Zakaria menyeru Bani Israel untuk kembali kepada ajaran tauhid dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan agama. Pada masa itu, banyak kaum Bani Israel yang telah menyimpang dari ajaran nabi-nabi sebelumnya. Mereka terjerumus dalam keduniawian, kezaliman, dan penyembahan terhadap berhala. Nabi Zakaria dengan penuh kesabaran menyampaikan risalah Allah meskipun banyak di antara kaumnya yang menolak dan mengingkari dakwah beliau. Menurut tradisi Islam, makam Nabi Zakaria diyakini berada di beberapa lokasi berbeda tergantung pada tradisi setempat yang dianut. Salah satu lokasi yang paling banyak diakui adalah di Masjid Agung Aleppo atau Masjid Jami' Halab Al-Kabir di kota Aleppo, Suriah. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria, seorang nabi yang dikenal karena ketakwaannya yang mendalam dan doanya yang penuh keikhlasan. Banyak ulama bersepakat bahwa beliau lahir di wilayah sekitar Syam, khususnya di kota Yerusalem, di mana ayahnya tinggal dan berkhidmat sebagai pemimpin agama di sana. Sejak kecil, Nabi Yahya menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bagaimana Yahya diberikan hikmah sejak usia yang sangat muda. Allah SWT berfirman, "Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya ketika ia masih kanak-kanak.
Al-Quran Surat Maryam ayat 12. Salah satu tugas besar Nabi Yahya adalah melanjutkan pesan-pesan yang dibawa ayahnya dan mempersiapkan jalan bagi Nabi Isa. Ketika berbicara tentang makam Nabi Yahya, tradisi menyebutkan beberapa lokasi yang dikaitkan dengan beliau. Namun, tempat yang paling terkenal sebagai makamnya adalah di dalam Masjid Umayyah, Masjid Agung di kota Damaskus, Suriah. Di sana terdapat sebuah ruangan khusus yang dikatakan menyimpan jasad atau setidaknya bagian dari jasad Nabi Yahya. Masjid Umayyah sendiri adalah salah satu masjid tertua dan paling megah dalam sejarah Islam. Konon, ruangan makam Nabi Yahya dihormati tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat Kristen yang mengenal Nabi Yahya sebagai Yohanes Pembaptis. Hal ini menunjukkan penghormatan lintas agama terhadap Nabi Yahya sebagai seorang nabi yang teguh dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Isa lahir di sebuah tempat yang dikenal sebagai Bethlehem di wilayah Palestina. Bethlehem saat itu merupakan bagian dari wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Kelahirannya adalah mukjizat besar karena beliau dilahirkan oleh Maryam tanpa melalui proses biologis biasa. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa kelahiran Nabi Isa adalah tanda kebesarannya bagi umat manusia. Setelah kelahirannya, Nabi Isa dibesarkan di daerah sekitar Nazaret, juga bagian dari Palestina. Nazaret adalah tempat yang sering disebut dalam sejarah sebagai kota kecil yang penuh kedamaian. Disinilah beliau tumbuh dan memulai perjalanan spiritualnya sebagai nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika dewasa, Nabi Isa mulai menyebarkan ajarannya. Beliau mengajarkan tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa. Dakwah Nabi Isa banyak terjadi di berbagai wilayah di Palestina, termasuk Yerusalem. Ajaran beliau penuh dengan belas kasih dan keadilan, dan beliau banyak melakukan mukjizat untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi Islam, Nabi Isa tidak meninggal seperti manusia biasa. Allah mengangkat Nabi Isa langsung ke langit, menyelamatkan beliau dari penyaliban yang direncanakan oleh musuh-musuhnya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada makam Nabi Isa di bumi. Sebaliknya, beliau diyakini akan kembali turun ke dunia pada akhir zaman untuk melawan Dajjal, memimpin umat manusia, dan membawa keadilan sebelum akhirnya wafat sebagai manusia biasa. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, lahir pada tahun 570 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah di kota Mekah, Jazirah Arab yang sekarang dikenal dengan Arab Saudi. Mekah adalah sebuah kota suci yang terletak di wilayah Hijaz dan menjadi pusat perdagangan serta spiritualitas pada masa itu. Kota ini memiliki peran yang sangat signifikan sebab di sanalah Ka'bah berada, yang merupakan rumah ibadah pertama yang didirikan untuk menyembah Allah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keturunan mulia, yaitu Bani Hashim dari suku Quraisy. Ibundanya bernama Aminah binti Wahab dan ayahandanya Abdullah bin Abdul Muthalib yang wafat sebelum beliau lahir. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan dan kelahirannya menjadi awal dari perjalanan besar dalam sejarah umat manusia. Setelah kelahirannya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di pedesaan yang tenang, di mana beliau menghabiskan masa kecilnya dalam suasana penuh kesederhanaan. Lingkungan pedesaan ini memberikan pengaruh besar dalam pembentukan karakter beliau, seperti kekuatan fisik, kecerdasan, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Ketika kembali ke Mekah, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian oleh pamannya Abu Talib setelah kakeknya wafat. Mekah menjadi tempat di mana Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pribadi yang dikenal sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Beliau bekerja sebagai pedagang dan terkenal atas kejujuran serta integritasnya yang menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid yang kemudian menjadi istri beliau. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur Mekah. Wahyu ini menandai dimulainya risalah Islam dan beliau diutus sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan pesan tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa.
Awalnya dakwah beliau dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di Mekah. Setelah itu, beliau mulai berdakwah secara terbuka meskipun menghadapi berbagai tantangan dari kaum Quraisy yang menolak ajarannya. Di tengah tekanan dan ancaman, Nabi Muhammad SAW tetap teguh menyebarkan Islam dengan penuh kebijaksanaan. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Madinah, dulu disebut Yasrib, pada tahun 622 Masehi, yang kemudian menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Madinah menjadi pusat pemerintahan dan dakwah Islam, tempat di mana beliau mendirikan masyarakat Islam yang berlandaskan keadilan, persaudaraan, dan ketaatan kepada Allah. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di tempat beliau wafat, yaitu di kamar istri beliau, Aisyah binti Abu Bakar. Tempat ini berada di Masjid Nabawi yang kini menjadi salah satu situs paling suci dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tempat-tempat penuh keberkahan yang menjadi saksi kelahiran para nabi mulia kita. Di setiap sudut tempat-tempat bersejarah ini tersimpan hikmah yang begitu dalam, seolah-olah mereka berbisik kepada kita tentang nilai-nilai abadi yang seharusnya kita genggam erat. Tempat-tempat ini bukan sekedar kumpulan tanah, gunung, atau lembah yang terbentang di muka bumi. Mereka adalah monumen hidup, pengingat yang abadi bagi umat manusia tentang arti sebenarnya dari perjuangan tanpa henti, pengorbanan yang tulus, dan keimanan yang tidak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Setiap nabi hadir membawa cahaya petunjuk ilahi, menyinari tempat-tempat yang mereka singgahi dengan keajaiban dan keteladanan. Tempat-tempat ini seolah berbicara dalam bahasa hati, mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita sendiri. Apakah kita telah menggunakan kesempatan hidup ini untuk mendekat kepadanya? Apakah kita telah mencoba menampaki jalan mereka yang syarat dengan dakwah, kesabaran, dan kebaikan yang tulus? Marilah kita menjadikan setiap pelajaran dari tempat-tempat bersejarah tersebut sebagai cerminan dan pengingat untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah serta dengan sesama manusia. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, hal itu murni kekhilafan saya sebagai manusia biasa. Sedangkan segala kebenaran yang hadir adalah semata-mata karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memohon maaf atas kekurangan tersebut dan berharap penyampaian ini dapat membawa manfaat. Semoga teman-teman Doyan Cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.